Kalau termostatnya nggak ada tuh biasanya mencapai suhu kerja mesin agak lama. Sama jarum indikator temperatur tidak bisa stabil ya. Jadi kalau dia naik itu nggak stabil, kadang suka bergerak naik turun naik turun. Terus perhatikan kipas fan radiator ya. Kalau mobil teman-teman udah pakai kipas fan radiator tuh biasanya dipasang pada mobil yang mesinnya melintang ya. Tuh. Itu fan kipas radiator mesti menyala secara otomatis. Oke sobat, kita berjumpa kembali ya di channel ini. Sobat semuanya, saya ucapkan salam sehat selalu dan salam otomotif. Teman-teman, video kali ini saya mau sedikit menjelaskan buat teman-teman nih, sobat sekalian, punya mobil yang sama seperti ini. Misal contoh ya, mobil sebetulnya sih dengan mobil lain sama aja sih, tapi yang masih konvensional ya, artinya mobilnya belum injeksi ya, masih karburator. Nah jadi kalau ngidupin mobil karburator, contoh kayak mobil ini ya, ini mobilnya kan Honda Grand Civic ya. Nah kalau pagi hari ya, itu kalau misalnya kita mau ngidupin, kita langsung nyalain seperti contoh gini ya. Kita saat pagi hari kita mau hidupin, nah perhatikan ini kan indikator temperatur masih di bawah ya. Tuh lihat ya, masih nyender aja tuh ya kan. Ini berarti kan mobilnya masih dingin ya. Nah kalau kita mau nyalain mobil seperti ini sama Civic Nova sama Wonder juga sama ya teman-teman. Terus kalau mobil-mobil karbur lain juga rata-rata sama sih. Jadi di sini tuh ada cuk ya. Nih. Nih. Nah, jadi kalau misalnya mau nyalain pagi hari, kalau teman-teman mau langsung ini, saya langsung ya. Coba kita pancing sedikit, kocok 2-3 kali aja. Kalau mobil karburator tuh jangan biasakan kocok berkali-kali ya teman-teman, karena nanti bisa banjir. Kalau mobilnya injeksi nggak perlu dikocok karena nggak ada pengaruhnya, langsung aja starter. Oke, 2 kali aja kita pancing, kita starter coba ya. Nih, coba ya. Nih, kadang kalau gini nih masih suka mati mesin atau dia getar goyang. Ya, ini kan udah bisa hidup ya, tapi lihat tuh. RPM masih di bawah 1000, di bawah 800 malah ya. Mungkin itu 700 ya. Oke, sekarang cuknya saya tarik. Nah, kita tarik cuk ya. Jadi jangan digas. Cuk kita tarik cuk. Nah, RPM naik ya. Ini kan ada cuknya, bisa ditarik sekali, 2 kali sampai 3 kali ini ya. Kita tarik sekali aja, kira-kira RPM 1500 seperti ini. Nah, kayak gini tuh teman-teman, biarkan aja. Tarik sekali ya. Ini nanti dia pasti agak ngegas nih. Agak tinggi RPM kan tuh, hampir 2000 ya. Biarkan saja. Karena ini dia harus sedikit mencapai suhu kerja mesin ya. Jadi biarkan kurang lebih sekitar 2 menit lah. Biarkan 2 atau 3 menit ya teman-teman, seperti ini. Sampai sedikit indikator temperaturnya harus mulai bergerak. Yang ini ya. Nih. Kita tunggu sebentar ya teman-teman, seperti itu. Nah, jadi sambil saya jelasin ya. Kalau mobil karburator itu biasanya pagi hari itu kan susah banget hidupnya ya. Mesti dikocok. Nggak sadar yang punya mobil karburatornya udah banjir, udah kebanjiran karena dikocok terus. Nah, itu sebenarnya kalau masih ada cuknya, pakai cuk aja, karena fungsinya kan untuk mengurangi udara yang masuk ya. Ditutup di atas kan ada cuknya. Jadi untuk kondisi seperti ini adalah untuk kondisi mobil dalam keadaan mesin dingin ya. Kalau mesin sudah panas ya tidak perlu lagi ya. Nah, kira-kira sekarang udah ada 2 menitan kurang lebih. Coba kita balikin. Nah, dia turun ya. Tuh. Nah, itu teman-teman. Jadi kita nyalain pagi hari seperti ini ya. Kalau mesin sudah stabil, harusnya dia di 800 ya RPM-nya. Nah, jadi kalau misalnya mobil teman-teman nih, mobil yang masih konvensional karburator ya, karburasi gitu, pagi suka ditahan gasnya gitu kan, tahan sebentar gitu, atau lepas gas langsung mati.
Coba aja cek ya, cuknya masih ada apa enggak nih ya. Ini masih fungsi ya cuknya teman-teman, walaupun ini mobil 91 ya Grand Civic, tapi masih fungsi cuknya, artinya masih terhubung ke karburator. Jadi ya kalau begini caranya bisa mencapai cepat suhu kerja mesin ya. Yang kedua teman-teman perhatikan di mobil kita tuh masih ada nggak termostatnya. Termostat itu dia dipasang kalau untuk mobil Grand Civic itu dari hubungannya dari water pump. Di belakang water pump itu ada pipa ya, pipa, kemudian ketemu di situ untuk rumah termostat sama jalur selang ke radiator, yang radiator bawah ya. Jadi ada termostatnya, dicek aja. Kalau termostatnya nggak ada tuh biasanya mencapai suhu kerja mesin agak lama. Sama jarum indikator temperatur tidak bisa stabil ya. Jadi kalau dia naik itu nggak stabil, kadang suka bergerak naik turun. Nah kemudian yang selanjutnya, untuk yang normal itu ya, jarum indikator temperatur ini yang normal ya. Kalau mesin sudah hidup, udah panas. Nah ini ya teman-teman, dalam kondisi macet, sekalipun dalam kondisi macet ya, jarum indikator ini hanya boleh ya sampai di setengah kurang sedikit ya. Jadi setengah kurang sedikit dia hanya boleh di situ indikator temperaturnya, tidak boleh lebih dari setengah. Paling maksimal itu setengah ya, paling mentok-mentok itu setengah. Kita mau macet kayak apapun dia mesti setengah aja ya, tidak boleh lebih dari setengah. Terus perhatikan kipas fan radiator ya. Kalau mobil teman-teman udah pakai kipas fan radiator tuh biasanya dipasang pada mobil yang mesinnya melintang ya. Tuh. Itu fan kipas radiator mesti menyala secara otomatis. Kalau dia menyala terus ya, sedangkan saklar AC di posisi off, kontak udah nyala terus, itu berarti kipasnya tuh di jumper. Jadi kalau kita jalan misalnya dari lokasi teman-teman, coba hitung jarak kita ke kampung yang lain atau ke kota lain, jarak tempuh misalnya 30 kilo gitu. Itu kipas nggak ada jeda istirahat, nyala aja terus dia ya kan. Begitu kontak pagi hari, mesin belum panas, saklar AC off, kontak, kipas AC kipas radiator langsung nyala ya, terus nggak mati-mati. Matinya kalau kontak off aja. Nah itu ada yang ketidakberesan, berarti sudah di jumper. Itu tidak disarankan ya. Jadi kembalikan saja seperti orinya. Nah saya udah buat di video sebelumnya kalau mau lihat teman-teman ya. Jadi saya tidak jelaskan di video kali ini. Nah jadi gitu teman-teman ya, ini aja sedikit kita berbagi. Mudah-mudahan informasi ini menjadi penting buat teman-teman yang belum tahu ya. Lewat video ini teman-teman mendapat pengetahuan baru yang belum tahu ya. Dan saya juga bukan mengajari tapi berbagi buat teman-teman ya. Kita sharing-sharing lah ya kan, buat dapat ilmu lagi. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bantu subscribe, dan nanti kita jumpa di video berikutnya. Thank you teman-teman. Nafri Channel, bye.